Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fianita Yandriani dengan nomor induk mahasiswa 12120606121. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi khutbah yang bertema 3 amalan baik sebagai pegangan hidup. Dan intinya kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman dan Islamnya kepada kita semua. Dan tentunya kita juga perlu bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan nikmat kehidupan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa beribadah kepadanya, mengingatnya serta memujanya. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar, ada siang maupun malam. Roda kehidupan pun sama, selalu berputar, tidak pernah berhenti. Kadang naik, kadang turun, ada suka maupun duka, kadang dipuji dan ada pun suatu saat dicaci. Jangan pernah mengharapkan adanya keabadian di kehidupan. Oleh karena itu, agar kita tidak mudah terombang-ambing dalam menghadapi segala permasalahan dan tantangan di dalam kehidupan, maka dari itu kita harus memiliki pegangan dan amalan di dalam hidup. Yang dimaksud 3 amalan baik tersebut adalah istiqomah, istikharah, dan istighfar. Yang pertama ada istiqomah. Istiqomah yaitu kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sehingga Nabi Muhammad SAW berpesan kepada seseorang di dalam hadis riwayat Muslim yang bunyinya dari Abi Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, "Aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau." Nabi menjawab, "Katakanlah aku telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristiqomahlah." Orang yang beristiqomah selalu kokoh dalam berakidah dan tidak mudah tergoyangkan keimanannya dalam menghadapi persoalan tantangan hidup. Sekalipun dihadapkan pada persoalan kehidupan, ibadah tidak akan ikut redup. Kantong kering maupun tebal, tetap memperhatikan halal dan haramnya, dicaci, dipuji, sujud pantang berhenti, sekalipun dia memiliki fasilitas kenikmatan, dia tidak akan mudah tergoda melakukan maksiat. Orang seperti itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30 yang bunyinya, "Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu." Yang kedua yaitu ada istikharah, yang artinya selalu mohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil setiap langkah, pertimbangan maupun keputusan. Setiap orang memiliki hak untuk berbicara maupun untuk melakukan suatu perbuatan. Akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan dalam agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan. Ia selalu memohon petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka bicaralah hal baik atau diamlah." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan orang bijak pun pernah berkata, "Think today and speak tomorrow," yang artinya berpikirlah hari ini dan bicaralah esok hari. Kalaupun tidak baik dan dapat menyakiti hati orang lain, maka tahanlah, jangan dibicarakan walaupun dapat terasa sakit. Namun apabila yang akan kita bicarakan baik dan benar, maka katakanlah, jangan ditahan, sebab
Lidah kita akan menjadi lemas apabila tidak meneriaki kebenaran dan keadilan serta menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mengenai kebebasan ini, Malaikat Jibril pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, "Jibril datang kepadaku dan mengatakan, 'Wahai Muhammad, hiduplah sesukamu. Tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati juga. Cintailah apa yang engkau sukai, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan berpisah juga. Dan lakukanlah apa yang engkau inginkan. Sesungguhnya semua itu ada balasannya.'" Hadis riwayat Baihaqi dari Jabir. Sabda Rasulullah SAW ini penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan. Sebab banyak orang berbicara tanpa logika dan bertindak sekehendak tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar barangkali akhir-akhir ini lebih bijaksana untuk banyak mendengarkan daripada berbicara yang kadang-kadang justru membingungkan masyarakat. Kita memasyarakatkan istiqoroh dalam segala langkah kita agar kita bertindak benar dan tidak mengalami kekecewaan di kemudian hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan rugi orang yang melakukan istiqoroh, tidak akan kecewa orang yang melakukan musyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat." Hadis riwayat Tabrani dari Anas. Yang ketiga itu ada istighfar, yang artinya introspeksi diri dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Sebenarnya, kesalahan dan dosa itu merupakan penyakit yang dapat merusak kehidupan kita. Maka dari itu, kesalahan dan dosa tersebut harus diperbaiki. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan oleh kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampunan kepada Allah, dan koreksi untuk masa depan yang lebih cerah dengan penuh keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam permasalahan ekonomi, apabila rezeki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan oleh kemalasan kita, maka yang diobati itu adalah sifat malasnya. Kita tidak boleh menjadi umat yang pemalas, karena malas merupakan bagian dari musuh kita. Jika ekonomi sulit tersebut disebabkan karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan effort kerja yang harus kita tumbuhkan. Tetapi ada kalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena adanya dosa-dosa masa lalu yang belum bertaubat darinya secara massal. Maka dari itu dapat diobati dengan cara beristighfar atau bertaubat. Allah berfirman, mengisahkan seruan Nabi Hud alaihissalam kepada umatnya dalam Al-Quran surat Hud ayat 52 yang bunyinya, "Dan Hud berkata, 'Hai kaumku, memohonlah ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya, niscaya Dia akan menurunkan hujan deras di atasmu dan Dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa.'" Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi tidak ada kehidupan yang benar-benar sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tegar dan selamat dalam menghadapi berbagai gelombang kehidupan, kita harus memiliki 3 amalan baik yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu ada istiqomah, istiqoroh, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita semua untuk menatap masa depan
dengan keimanan dan rahmatnya yang melimpah. Amin amin ya robbal alamin. Sekian khutbah dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.